alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya da'iman fadli ala al-bariyah ya basita lidini bil afiyah ya sahibal mawahib saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah wa khillana ya dal ula fi hadhihi layla. Alhamdulillah, dalam puji syukur kita haturkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman dan iman Islam serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa duduk kembali belajar mempelajari ilmu-ilmu di Ma'had Mahabbatul Ilmi, dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada sosok figur tauladan bagi umatnya, siapa lagi bukan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para syafaatnya, para sahabatnya hingga akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang kakak ngomongi tulis ya, yang penting-penting ini tulis. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti hewan liar, dan menulis bagaikan mengikat hewan itu. Kalau nangkep hewan liar, kelinci, lincah dia kan. Kalau nangkep jangan habis nangkep diliri be, dikebet, dikurung. Nah, tak juga ilmu itu cak hewan liar. Kalau tidak diikat, ngikatnya pakai tulisan. Nah, kata Imam Syafi'i, ngikatnya pakai tulisan. Kalau dari ikat berlari itu hewan. Kalau tidak dijaga, tidak dikurung, berlari. Ilmu juga kalau tidak diikat, tidak ditulis, hilang, lupa. Ya. Hadis malam ini menjelaskan hadis tentang keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat, penolong, penyelamat bagi orang yang membacanya kelak di hari kiamat. Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling agung, yang paling luar biasa di antara mukjizat yang Nabi Muhammad dapatkan. Dengan seluruh nabi mempunyai mukjizat, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Tapi seluruh mukjizat itu pernah didapatkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah membelah lautan. Pernah kan mengerti ya? Nabi Muhammad pernah melah bulan. Nabi Sulaiman pernah ngomong sama hewan, semut. Nabi Muhammad pernah ngomong juga sama hewan. Pernah ngomong sama kedai, bahkan sama tumbuhan, sama pelepah kurma, sama bebatuan Nabi Muhammad pernah ngomong. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Jadi yang pernah didapatkan nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad pernah ngasih. Nah, dari seluruh mukjizat yang Nabi Muhammad dapatkan dari Allah, yang paling mulia, yang paling agung, mukjizat Al-Quran. Tulis. Mukjizat yang paling mulia adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat itu pacak dirasakan oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau melah bulan, hari itu deh nengok. Yang uang di zaman itu deh nengok. Tapi zaman setelahnya tidak nengok. Ya kan?
Pernah Nabi Muhammad mula bulan? Tidak pernah. Nabi Muhammad ngomong sama hewan. Pernah nengok? Tidak pernah kan? Nah, itulah. Karena mengapa mukjizat Al-Quran yang paling besar, yang paling luar biasa, karena dirasakan sepanjang zaman sampai hari kiamat pun, aja di akhirat dapat kemuliaan Al-Quran. Bagi siapa? Baru ditulis tadi, bagi orang yang membaca. Tulis, orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran ada 3. Orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran ada 3. Yang pertama, Qari'ul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tiap hari baca Quran, walaupun dikit. Dengar. Dapat syafaat Al-Quran, baca terus Al-Quran. Dengar. Walaupun dikit. Kamu main game, main ML berapa jam? Sejam, 2 jam, ya kan? Baca ada, baca Al-Quran itu selama itu sejam, 2 jam. Kata umumnya kalau HP itu seperti Al-Quran, lah berapa kali kita sudah matangkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Ustaz, aku tidak baca, baca di rumah karena sibuk di PN, banyak tugas sekolah. Makanya ngaji terus di sini. Setiap malam baca Al-Quran. Jangan ngaji seminggu sekali, malam Jumat jangan ngaji 2 minggu sekali. Ngaji tiap hari, karena di sini setiap hari baca Al-Quran. Nah, dapat syafaat Al-Quran, baca Al-Quran terus. Sampai khatam, sampai selesai 30 juz. Selesai, baca lagi. Itu yang pertama, yang mendapatkan syafaat Quran, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, yang mendapatkan Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat, ta'allamul Quran wa 'allamahu, orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Nah, itu. Belajar Al-Quran. Di sini belajar Al-Quran, bukan belajar Al-Quran, belajar yang lain juga. Nah, dapat syafaat Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar ilmu tajwid, belajar cak mana baca Al-Quran dengan benar. Nah, itu belajar Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya, yang mengajari Al-Quran dan mempelajarinya. Paham nggak? Paham. Belajar bahasa Inggris, bukan di bawah itu. Yang paling mulia belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Itu yang kedua. Nah, dapat syafaat, belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah orang yang beradab dengan Al-Quran. Orang yang beradab dengan Al-Quran. Harus beradab dengan Al-Quran. Kalau malik Al-Quran tidak boleh mati ludah. Nah, itu adab. Susah malik mati ludah, tidak boleh. Haram, tidak boleh dosa. Dalam kitab fikih disebutkan buduso kalau malik Al-Quran maki
ludah. Kedua, adab Al-Quran lagi. Tidak boleh dikafari. Yasin Al-Quran juga tidak boleh dikafari di bawah. Ya, harus di pucuk. Dengar. Buku banyak di meja. Yang paling tinggi, yang paling di pucuk Al-Quran, bukan buku lain. Kan biasanya disusun yang paling besar di bawah, paling kecil di pucuk. Kebetulan Al-Quran yang paling besar, jangan dibawa di pucuk. Oke. Sama juga Iqra juga ada itu. Karena dalam Iqra ada ayat Al-Quran. Nah, itu. Kalau di rumah nengok ibu ayahnya baca Al-Quran, baca Yasin, taruh di bawah. Taruh pucuk. Suruh taruh pucuk. Ibu tak boleh taruh Yasin di bawah di pucuk. Dia tahu. Karena nak dapatkan syafaat Al-Quran, salah satunya orang yang beradab dengan Al-Quran. Ulang sekali lagi. Orang yang mendapat Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran ada tiga. Yang pertama apa? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, yang mempelajari dan mengajar Al-Quran. Belajar Al-Quran kan? Belajar sama siapa? Ustazah Wina, Wina Tajwid, ya kan? Nah, itu belajar Al-Quran dan mempelajari dan mengajar. Yang ketiga, orang yang mendapatkan syafaat hari kiamat dengan Al-Quran siapa? Yang beradab dengan ada yang dulu nyingok. Potongan ayat Quran di bawah, ditijak-tijak wong di pasar. Potongan ayat Quran di bawah, karena dia beradab sama Al-Quran di mbek. Kertas potongan itu di mbek, dibersihkannya. Dia di hari kiamat masuk surga karena dia beradab sama Al-Quran tadi. Atau kan di bawah, diinjak-injak wong. Ya wong nggak tahu ini ayat Quran bukan. Injak wong. Dia tahu di mbeknya. Dia masuk surga karena dia mengagungkan ayat Al-Quran. Paham? Wallahu a'lam bishawab.